Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas tentang resep sediain injeksi pembawanya minyak dalam wadahnya vial ya. Jika kemarin itu wadahnya ampul, dalam pembawanya itu air. Oke, contoh resepnya di sini adalah alpha tocopherol 200 mg per mili, sifat injeksi dain vial 20 mili, DTD numero 2 ya. Alpha tocopherol 200 mg per mili, campuran 12, sediaan injeksi dimasukkan dalam vial, volumenya 20 mili sebanyak 2 buah vial ya. Oke, kita lihat di sini untuk data zat aktifnya. Oke, kelarutan alpha tocopherol, mungkin ada yang tahu itu apa sinonimnya. Kalau kita lihat itu adalah larut dalam air apa minyak. Tadi Ibu sudah jelaskan ini temanya pembawa minyak ya, berarti dia larut dalam minyak nabati. Alpha tocopherol itu vitamin A ya, berarti golongan vitamin. Nah, kalau golongan vitamin kira-kira bisa terbayang untuk cara kerjanya itu masuk aseptis atau sterilisasi akhir. Jadi untuk video ini langsung berbeda dengan yang video sebelumnya itu, jika yang sebelumnya itu sterilisasi akhir. Nah, untuk yang ini karena dia golongannya vitamin, maka dia akan masuk ke dalam secara aseptis ya. Oke, otomatis untuk pembawanya dia adalah minyak ya. Untuk minyak nanti tulis saja minyak dulu, nanti disesuaikan sama kondisi di labor. Biasanya kalau tidak oleum sesami itu oleum arachidis yang tersedia di labor ya. Jadi nanti untuk di laporan sementara, jadi mungkin ada yang juga yang bertanya kenapa di laporan ini tidak ada pembahasan hasil pembahasan dan kesimpulan ya, karena ini baru laporan sementara. Ibu memang belum menjelaskan tentang laporan akhir ya. Jadi nanti akan ada dua jenis laporan yang akan dipersiapkan. Sebelum praktikum ini namanya laporan sementara, kemudian setelah praktikum, sebelum praktikum selanjutnya itu baru namanya laporan akhir ya. Untuk laporan Ibu rasa sudah pernah dilakukan di beberapa labor lainnya ya. Jadi memang seperti itu sampai di cara kerja. Setelah cara kerja itu masuknya ke hasil, kemudian bab 4-nya bab 5-nya baru kesimpulan ya. Hasil pembahasan serta kesimpulan dan daftar pustaka. Oke, kemudian untuk khasiatnya dia sebagai antioksidan. Kemudian cara sterilisasinya itu secara filtrasi atau dia cara D ya, cara D. Kemudian rutenya itu adalah intramuskular. Jangan lupa sekali lagi tambahkan pustakanya ya, dari mana didapatkan data yang sudah dituliskan ini ya. Oke, untuk seluruhnya ya, kelarut juga nanti ditambahkan di mana didapatkan pustakanya. Biasanya nih akan ngikut nih seluruhnya. Kalau dari FI bisa didapatkan seluruhnya, atau yang lebih lengkapnya itu mungkin di Martindale ya. Oke, kita lanjutkan ke OTT. Untuk resep ini itu tidak ada OTT. Kemudian untuk usul penyempurnaan. Nah, untuk usul penyempurnaan ini sebelumnya itu pakai pembawa air. Sekarang ini adalah pembawa minyak. Kemudian jika kemarin itu pakai wadahnya ampul, sekarang wadahnya vial ya. Oke, jadi ini wadahnya vial. Oke, wadah vial. Berarti untuk usul penyempurnaan juga akan disesuaikan datanya. Oke, kita masuk usul penyempurnaan. Apa saja yang akan disempurnakan? Yang pertama itu volume sediaan satu vial dengan volume 20 mili itu dilebihkan 0,9 mili. Jadi total sediaan total ya mililiter atau volume sediaan yang akan dikumpulkan nanti di dalam ampulnya itu adalah 20,9 mili ya.
itu didapatkan pada FI3 halaman 19. Kemudian zat tambahan yang cocok ini juga karena dia tadi pembawanya adalah minyak, berarti untuk pembawaan cocoknya juga adalah minyak ya. Contohnya di sini adalah minyak wijen atau oleum sesami. Ya, untuk ini formula standar pendukung itu bisa dilihat di sediaan farmasi steril 4 halaman 346 nomor 58 ya. Oke, kemudian lanjut kita ke perhitungan volume yang direncanakan. Apakah sama untuk perhitungan volume yang direncanakan pembawa air dengan pembawa minyak? Ya, jadi kondisinya adalah dia sangat berbeda ya untuk tidak ada konsep tonisitas. Kenapa tidak ada konsep atau perhitungan tonisitas? Karena di rutenya itu adalah intramuskular ya. Intramuskular ke otot, di mana otot ya bukan atau tidak bukan cairan tubuh gitu ya, dia merupakan bagian otot bukan cairan tubuh. Yang ada perhitungan isotonis itu karena dia memiliki tekanan osmotik yang sama dengan cairan tubuh, sehingga untuk di volume yang direncanakan perhitungannya hanya untuk mengetahui berapa mili sediaan yang akan dibuat ya. Jadi untuk volume yang direncanakannya 2 ditambah 2 itu adalah jumlah yang diminta, ini rumusnya. Kemudian 2 itu adalah jumlah sediaan vial yang diminta dikali 20,9 adalah volume yang dilebihkan ya, volume 2. Jadi totalnya adalah 83,6 mili dibulatkan menjadi 85 mili ya. Oke, untuk tinjauan farmakologi seperti bisa dilihat bedanya satu lagi kotak kolom. Ini tinjauan farmakologi nanti ditambahkan ya, indikasi dosis gitu ya, atau kadarnya, efek samping dan yang lain-lain. Oke, lanjut ke data zat tambahan. Nah, beda data zat tambahan ini dengan yang pembawa air kemarin, itu adanya kolom BJ ya, atau bobot jenisnya. Untuk oleum sesami itu bisa dilihat di FI ya. Intinya ini juga harus ditambahkan pustakanya. Oke, oleum sesami BJ-nya 0,916 sampai 0,921 ya. Untuk perhitungan BJ Ibu rasa sudah dipelajari juga di mata kuliah yang lainnya ya, itu ambilnya adalah yang di tengah. Jadi ditambahkan 0,916 ditambah 0,921 dibagi 2 sehingga dapatlah perhitungan BJ-nya yang 0,9185. Khasiatnya sebagai pembawa, cara sterilisasinya pada suhu 160 derajat selama 1 jam dalam oven. Nah, berarti nanti konsepnya ini untuk si minyak sudah bisa langsung disterilkan. Setelah ditimbang nanti langsung disterilkan di dalam oven. Oke, lanjut kita ke formulasi akhir. Si akhirnya seperti ini. Oke, alfa tokoferolnya ini 200 mg per mililiter, oleum sesaminya 85 ml. Ini untuk formulasi akhir, di mana data yang baru didapatkan itu adalah si oleum sesaminya 85 ml ya, baru si oleum sesami. Nah, apakah alfa tokoferol hanya di 200 mg saja yang akan ditimbang? Tentu tidak ya, karena dia 200 mg untuk 1 milinya, sedangkan total volume yang akan dibuat itu sebanyak 85 mili ya. Jadi sehingga perhitungannya adalah menjadi seperti berikut ya. Alfa tokoferol 200 mg per mili dikali 85 mili itu sama dengan 17 gram. Kemudian oleum sesaminya 85 mili dikali BJ-nya dapatkan 78,072 gram dikurangkan dari bobot alfa tokoferol yang telah dihitung sebelumnya, sehingga untuk oleum sesami
yang ditimbang itu hanya menjadi 61,72 gram ya. Untuk oleum sesame itu yang ditimbang menjadi 61,72 gram. Oke, untuk sterilisasi alat itu seperti yang kemarin ya, di tabelnya masing-masing. Mungkin kita lanjut saja ke cara kerja. Oke, masuk ke cara kerja. Oke, tadi seperti yang sudah dijelaskan di awal, karena ini golongan obatnya adalah vitamin, berarti cara kerjanya itu adalah secara aseptis ya, bukan sterilisasi akhir. Oke, seperti ini. Sterilkan alat dengan cara yang sesuai, kemudian buat larutan injeksi secara aseptis. Jadi dibuat. Nah, satu lagi juga bisa kelihatan bedanya dari yang kemarin itu. Jika yang kemarin setelah homogen seluruhnya, setelah dicampur, setelah dimasukkan ke dalam wadah, baru dilakukan sterilisasinya. Nah, sekarang bisa terlihat itu posisi mensterilkan atau konsep membuat sterilnya itu ada di awal ya. Proses sterilisasinya itu di awal. Sedangkan kalau untuk yang sterilisasi akhir, ya jelas namanya sterilisasi akhir, berarti dia ada di akhir setelah seluruh bahan-bahan dicampurkan dan sudah jadi dan sudah dimasukkan ke dalam wadahnya. Oke, lanjutkan ke timbang oleum sesame dalam cawan penguap 61,072 gram, sterilkan dalam oven selama 1 jam pada suhu 160 derajat ya. Oke, kemudian tahap selanjutnya itu adalah dilakukan kalibrasi ya. Kalibrasi vial 20,9 mili dengan oleum sesame yang telah disterilkan. Jadi ini juga bedanya dengan yang pembawa air, adanya proses kalibrasi karena dia minyak gitu ya. Minyak tidak bisa di-squeeze, nanti ditambahkan saja sampai batasnya gitu ya, sehingga perlu adanya proses kalibrasi. Dan proses kalibrasi itu dilakukan dengan minyak atau si pembawanya yang telah disterilkan tadi ya. Oke, kemudian dilanjutkan tahapan selanjutnya, yaitu adalah menimbang alfa tokoferolnya sebanyak 17 gram dalam kaca arloji, kemudian gerus di dalam lumpang. Mungkin juga ini beda dari yang disediaan pembawa air kemarin, itu tidak ada menggunakan lumpang sama stamper ya. Nah, kalau yang sekarang itu adanya proses menggerus di lumpang karena dia akan dilarutkan atau bahan pembawanya itu berupa minyak ya, tidak seperti air yang bisa diaduk saja di dalam beker dengan cawan penguap dengan batang pengaduk maksudnya. Oke, lanjutkan ke tahapan berikutnya. Oke, tuang dalam vial yang telah dikalibrasi, tutup karet vialnya dan disiling sama aluminium. Jadi selain dari tutup karet, untuk vial itu ada aluminium capnya lagi gitu ya, ada tutup aluminiumnya. Kemudian terakhir ditambahkan etiket dan brosur. Oke, jadi seperti ini untuk cara kerja dari injeksi pembawa minyak ya. Jadi ada beberapa tahapan yang sangat berbeda sekali dengan injeksi pembawa air, dimana untuk proses adanya proses mensterilkan dari dituliskan di cara kerjanya ya, walaupun kalau aqua pro injeksi kan, kalau yang injeksi pembawa air gitu buat larutan aqua pro injeksi dengan cara dididihkan. Nah, sekarang ini bukan dibuat tapi disterilkan dengan di dalam oven ya, si minyaknya atau si pembawanya. Kemudian adalah proses kalibrasi dari vial yang akan digunakan, dan selanjutnya itu adalah mungkin itu yang spesifiknya ya. Jadi ada jika dia pembawanya minyak, kemudian zat aktifnya berupa golongan vitamin pula lagi, berarti akan ada proses sterilisasi di awal atau secara aseptis ya. Oke, demikian untuk
format laporan sementara dari injeksi pembawa minyak wadahnya ampul. Ingat ya, laporan sementara, di mana ini akan betul-betul akan di copy pastekan di laporan akhir nanti, plus ditambah nanti dengan hasil pembahasan dan kesimpulan ya. Untuk hasil berarti nanti hasil evaluasinya berarti nanti ya, kemudian pembahasannya itu bagaimana untuk kenapa dia pakai minyak, apa kaitan dengan di rutenya. Jadi dibahaslah secara keseluruhan kenapa dia aseptis gitu ya. Nah, itu akan bisa ditambahkan di bagian pembahasan. Oke,